Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 10 Januari 2021. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan di hari ini. Tuhan masih berikan kami waktu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Allah berbunyi demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Allah di malam hari ini. Kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Itulah inti renungan firman Allah di hari ini. Dalam nats pembacaan kita tadi, setidaknya kita menjumpai ada 3 kali diulang kata sia-sialah. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan ini adalah suatu kesia-siaan di mata Tuhan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Setidaknya ada 2 kesia-siaan dalam hidup tanpa Tuhan. Yang pertama, segala usaha apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Hal ini kita bisa lihat dalam kalimat, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati usaha kita, jikalau bukan Tuhan yang kita libatkan dalam segala usaha kita, firman Allah berkata sia-sia. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, betapa sangat pentingnya hidup kita untuk kita menggantungkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena segala usaha apapun yang kita buat dan kita kerjakan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia saja. Kita belajar dalam hidup ini, dalam membangun usaha, dalam membangun bisnis, ataupun dalam mengejar segala usaha apapun dalam hidup. Kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan. Kita belajar untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala usaha kita. Maka saya percaya segala usaha kita, bila kita melibatkan Tuhan, itu tidak sia-sia. Tetapi bila kita tidak melibatkan Tuhan, bila kita tidak mengandalkan Tuhan, maka segala usaha apapun akan sia-sia di mata Tuhan. Itulah kesia-siaan yang pertama bila hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, kesia-siaan yang kedua tanpa Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa kesia-siaan yang kedua adalah segala perlindungan apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Kita mau buat security model apapun juga, kita mau buat CCTV model apapun juga, kita mau buat pasukan-pasukan khusus yang melindungi kita, kita sadar bahwa itu semua bisa kecolongan. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang mengawal kita, kalau Tuhan yang mengawal keluarga kita, kalau Tuhan yang mengawal kota kita, kalau Tuhan yang mengawal bangsa dan negara kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam mengawal kita. Jadi kesia-siaan hidup yang kedua ini bila kita tidak meminta perlindungan dari Tuhan. Kesia-siaan dalam hidup ini adalah
kalau kita membuat perlindungan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengikut sertakan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita punya pengalaman beberapa negara dengan security-nya yang sangat luar biasa, tapi sejarah pernah mencatat kecolongan juga. Israel dengan pasukan intelijen yang sangat ditakuti dan sangat terkenal, Mossad, tapi toh sejarah mencatat pernah kecolongan ketika Perdana Menteri Yitzhak Rabin tertembak. Padahal apa yang kurang dari security yang ada di Israel, tapi kecolongan juga. Kita lihat peristiwa teroris yang menimpa Amerika Serikat ketika WTC diserang oleh teroris. Apa yang kurang dari pertahanan Amerika dengan pertahanan yang super canggih, tapi sejarah mencatat kecolongan juga. Artinya apa? Apapun perlindungan yang kita buat, yang kita usahakan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan, semuanya suatu waktu itu akan sia-sia adanya. Karena itu kita belajar, kita berusaha dari kebenaran firman Allah di hari ini, supaya kita selalu minta perlindungan dari Tuhan saja. Mari kita belajar menjalani hidup, mengawali hidup ini dengan datang kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Mari kita belajar, kemanapun kita pergi, mari kita datang kepada Tuhan untuk minta perlindungan dari Tuhan. Mari kita berusaha dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dalam perlindungan, dalam kita menghadapi bahaya, kesukaran apapun juga. Kita belajar hanya berlindung kepada Tuhan saja. Gimana caranya kita bisa berlindung kepada Tuhan? Saya percaya hanya dengan doa, hanya dengan minta tolong dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Maka itu artinya bahwa kita minta Tuhan yang melindungi kita. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, saya percaya kita aman hanya dalam perlindungan Tuhan saja. Dua kesia-siaan dalam hidup tanpa Tuhan. Hidup segala usaha apapun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Yang kedua, segala perlindungan apapun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Kalau demikian, mari kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Kita belajar untuk menaruh harapan hanya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, yang adalah perlindungan kita. Dan saya percaya kalau Yesus Kristus yang melindungi kita, kita aman dalam perlindungan Tuhan saja. Kita akan selalu aman dari segala mara bahaya, dari segala bencana apapun juga. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah kecolongan dalam melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga. Kiranya firman Allah di hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Firman-Mu mengajar kami akan kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Segala usaha apapun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Segala perlindungan apapun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Kami sadar akan hal itu ya Tuhan. Karena itu kami hanya mau berusaha dengan melibatkan Tuhan. Kami hanya mau minta perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya tidak salah bila kami meminta perlindungan dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kami. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan mereka. Berkat Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang mereka alami. Tuhan tolong umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.